Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke guys, di kesempatan kali ini kita kedapatan servisan lagi ya. Ini Xiaomi Redmi 4X. Nah, untuk kendalanya bisa dilihat ya. Ini backdoornya udah tenganga. Ini efek dari baterainya gembung guys, atau hamil ya. Ini baterainya udah hamil dan sekarang kondisi HP-nya itu udah nggak hidup ya, tapi udah saya pastikan ini efek dari baterai karena matinya itu tiba-tiba, dan hamil ini kasusnya itu udah lama kata yang punya. Oke, langsung kita eksekusi saja. Ini kita buka untuk slot SIM-nya. Setelah itu kita buka backdoor ya. Di sini tidak sulit, namun tetap hati-hati guys, karena di bagian belakang dari Xiaomi 4X di backdoornya itu dia ada menempel flexible fingerprint. Jadi kita lepaskan terlebih dahulu seperti ini. Nah, ini udah kita lepaskan ya untuk flexible fingerprintnya. Nah, inilah penampakan bagian mesin ya. Wah, ini ada penutupnya guys. Wah, ini kita buka dulu bautnya ya, dan ini bisa dilihat ini HP-nya udah, bautnya udah nggak lengkap lagi ya. Ini saya hitung hanya ada 3 baut atau 4 baut gitu kalau nggak salah. Ini kita buka aja dulu semua bautnya ya yang masih tersisa di penutup mesinnya. Ya, ini kronologinya kata yang punya, hamilnya, kasus baterainya hamil atau bengkak seperti ini itu sudah lama, cuma ya masih berfungsi normal, jadi dibiarkan saja. Dan ini udah mati, jadi mungkin baterainya udah bocor ya, udah nggak bisa nampung daya lagi, jadi akhirnya handphonenya mati. Jadi ya kita putuskan ya ganti baterai ya. Kalau ini penutup untuk area mesin. Nah, seperti ini penampakan mesinnya guys ya. Jadi kita copot dulu untuk fleksibel baterainya. Nah, ini fleksibel baterai kita copot. Nah, di sini untuk pencopotan baterai ya, karena untuk di sini pinggirannya itu udah nggak bisa ditarik lagi. Karena biasanya itu kalau masih segel itu ada untuk tempat kita menarik untuk kalau baterai Xiaomi, namun tidak ada. Jadi sini saya membukanya menggunakan plastik mika bekas tempered glass ya. Jadi saya tambahkan dulu minyak kayu putih sedikit biar mudah ketika penyesetan. Ya, seperti ini kita seset, namun di plastiknya itu udah saya tambahkan minyak kayu putih guys. Jadi biar lebih licin ya. Oke, ini udah terlepas ya, nggak terlalu sulit karena baterainya udah bengkak, udah hamil. Biasanya itu udah lem-lemnya itu udah agak kurang rekat ya. Nah, seperti ini penampakannya guys. Dan ini baterai dari Xiaomi Redmi 4X ini guys, BM47. Nah, ini bisa diperhatikan ya, ini BM47. Nah, ini udah hampir meleduk ya baterainya ya. Ini penampakan untuk area mesinnya ya. Layar sih udah retak guys, cuma kata yang punya masih berfungsi normal ya untuk touchscreen-nya. Jadi ya dia putuskan hanya ganti baterai saja. Ini saya coba cas ya. Kalau kendalanya di baterai dia pasti hidup. Nah ya, ini hidup ya. Berarti udah dipastikan ini kendalanya berada di baterainya. Oke, ini untuk baterainya. Oke, ini untuk penggantian baterai kita tambahkan dulu double tip ya, karena di sini saya lihat itu lemnya itu udah nggak kuat lagi daya rekatnya, jadi saya tambahkan double tip ini untuk memperkuat baterai ya, untuk biar baterainya nggak goyang. Jadi kita tambahkan double tip seperti ini guys. Ini fungsinya ya hanya untuk penahan baterai saja ya, untuk memperkuat baterainya, jadi biar baterainya nggak goyang. Kita tambahkan saja guys seperti ini. Ya, bisa dilihat ya, kalau secara fisik sih ya kelihatan kalau HP ini sebenarnya udah banyak sebenarnya mau diganti. Framenya pun saya lihat itu untuk backdoornya udah nggak bisa rapat lagi karena penjepitnya udah hilang semua. Oke, ini kita lepas dulu ya untuk double tipnya, namun saya tes tadi dengan baterai yang baru itu normal, jadi saya skip saja. Jadi kita langsung pasangkan saja baterai yang baru guys ya, untuk mempersingkat waktu. Jadi nah, ini baterainya saya gunakan yang original. Jadi saya pasangkan kembali baterainya guys. Namun ini baterainya sebelumnya udah saya tes, udah normal ya, udah berfungsi normal. Jadi ya tinggal kita pasangkan saja seperti ini. Nah, setelah terpasang baterainya, lanjutnya kita pasang penutup mesin ya. Kita pasangkan saja bautnya yang ada guys. Nah, di sini yang punya pun udah ibu-ibu ya, katanya ini HP dari anaknya. Jadi daripada jadi bangkai katanya ya bagus dibenerin, yang penting berfungsi normal saja. Yang namanya kalau ibu-ibu ya tahu sama tahu aja guys. Masalah fisik bentuk kayak manapun ya nggak ambil pusing. Yang penting ya berfungsi normal. Nah, ini kita pasangkan kembali untuk baut-baut penutup area mesinnya guys.
Nah ini hampir selesai ya penutup pemasangan baut-bautnya ya. Seperti ini kalau untuk penggantian baterai di all tipe HP ya. Boleh dikatakan penggantian baterai ini sesuatu yang sangat mudah, bahkan bisa dilakukan sendiri di rumah guys ya. Gunakan alat seadanya saja ya, seperti obeng ya, plastik seperti tadi bisa digunakan juga. Kalau misalkan sedikit sulit ya pembukaannya, bisa gunakan bantuan plastik seperti tadi. Namun ketika masih ada karet lemnya di bagian luar itu tinggal ditarik saja sebenarnya guys. Cuma di sini saya lihat udah nggak ada, mungkin udah putus ya. Oke, ini kita coba hidupin, namun di sini untuk menghidupkannya susah ya. Jadi saya tambahkan timah rokok ya, namun saya sarankan sebenarnya sama yang punya itu ganti fleksibel ya sebenarnya. Cuma yang punya bilang pun ya budget pas-pasan ya. Ya udah lagi sih menurut saya. Jadi saya akalin saja seperti ini. Yang penting bisa ditekan. Saya pasangkan saja untuk timah rokok ya, dan di sini bisa dilihat ya backdoornya. Nah ini kita pasangkan kembali guys fingerprintnya ya, yang nggak tahu berfungsi atau enggak fingerprintnya ya. Ini bisa dilihat ya backdoornya itu udah jelek kalau menurut saya ya. Udah banyak sih sebenarnya, kalau mau diganti ini ganti total. Layar touchscreennya itu udah diganti wajib sebenarnya ya, udah retak. Framenya itu untuk apa namanya, pengait ya, pengait untuk frame ke backdoornya itu udah patah semua. Backdoornya pun udah penyok, tombol on off nya nggak ada ya. Nah, ini bisa dilihat tombol on off nya itu udah nggak ada ya. Oke, ini udah kita pasangkan HP-nya guys. Ini kita hidupkan lagi ya. Nah ini udah nggak bisa rapat lagi pemasangan backdoor ya, karena pengepitnya itu udah nggak ada lagi guys ya. Mau digimanain, mau diakalkan pun ya lumayan sulit. Jadi ya udah saya konfirmasi ke yang punya ya, berhubung ini pun ditungguin. Yang punya bilangnya penting berfungsi normal saja ya udah. Penting berfungsi normal, ini kita tes touchscreen-nya normal semua guys ya. Oke, seperti ini cara penggantian baterai di Xiaomi Redmi 4X ya, BM47. Semoga bisa dijadikan manfaat, terus support channel ini ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.